Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Wayan Firdaus Mahmudi selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Implementasi Metode Extreme Learning Machine pada klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala. Yang melatar belakangi dari dilakukannya penelitian ini adalah jika kondisi imunitas tubuh sangat rendah, besar kemungkinan untuk jadi kerusakan pada sel dengan munculnya gejala serius yang disebabkan oleh virus, khususnya penyakit hepatitis. Infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis besar kemungkinan untuk terjadi pertumbuhan serta perkembangan seperti fibrosis atau jaringan parut yang menyebabkan terjadinya pengerasan hati atau sirosis bahkan kanker hati. Ketidakpahaman terhadap suatu penyakit seringkali terjadi dikarenakan lalai dalam melakukan pengamatan secara detail. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pencermatan terhadap penyakit yang sedang dialami. Untuk melakukan kalkulasi apakah seorang pasien terjangkit penyakit hepatitis A atau hepatitis B. Belum ada sistem sampai saat ini yang mampu untuk melakukan kalkulasi berdasarkan dalam sebuah wawancara dengan Dr. Syifa Mustika selaku dokter spesialis penyakit dalam. Dari permasalahan tersebut untuk membantu tenaga medis dalam melakukan kalkulasi awal suatu penyakit pada seorang pasien, maka perlu untuk mengembangkan sebuah sistem yang mampu untuk melakukan kalkulasi awal penyakit hepatitis. Hal tersebut dilakukan dengan cara verifikasi berbagai data gejala yang sedang dialami melalui pemeriksaan pola. Metode Extreme Learning Machine memiliki potensi untuk menangani masalah seperti regresi dan klasifikasi dengan kecepatan pembelajaran sebagai yang utama. Jika dibandingkan antara metode Extreme Learning Machine dengan metode backpropagation, metode Extreme Learning Machine lebih unggul menurut Huang, Su, dan Xiao pada tahun 2006. Kemudian yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana nilai parameter optimal yang didapatkan dengan menggunakan metode Extreme Learning Machine dalam melakukan klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala. Yang kedua, bagaimana perbandingan yang dihasilkan dari metode Extreme Learning Machine dengan metode lain dalam melakukan klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai parameter optimal yang didapatkan dengan menggunakan metode Extreme Learning Machine dalam melakukan klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala. Yang kedua, mendapatkan perbandingan yang dihasilkan dari metode Extreme Learning Machine dengan metode lain dalam melakukan klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama membantu masyarakat untuk penelitian lebih lanjut dalam menentukan parameter yang terbaik dalam melakukan klasifikasi jenis penyakit hepatitis berdasarkan faktor gejala, kemudian membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan, serta mendapatkan saran dan solusi untuk melakukan penanganan secara dini dengan mudah. Kemudian menjadi batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, data yang digunakan adalah dokumen pasien yang terjangkit penyakit hepatitis. Kemudian total jumlah kelas pada klasifikasi berjumlah 2, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Landasan kepustakahan. Pada kajian pustaka, kami mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian pertama digunakan data review atau ulasan restoran dengan 135 data dijadikan sebagai data latih atau training, dan 15 data lainnya dijadikan sebagai data uji atau testing, sehingga total keseluruhan data berjumlah 150 data dengan menggunakan Machine Learning Machine. Penelitian yang kedua dikembangkannya model pengenalan objek citra digital dengan menggunakan algoritma Machine Learning Machine. Penelitian yang ketiga digunakannya algoritma Machine Learning Machine pada data penyimpangan tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada beberapa definisi dari kata kunci yang ada pada penelitian ini. Yang pertama, hepatitis adalah terjadinya peradangan atau pembengkakan yang terjadi di hati hingga liver disebabkan oleh infeksi virus, bahkan hingga disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang melebihi dosis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Hepatitis juga dapat terjadi dikarenakan kerusakan yang terjadi di hati disebabkan oleh alkohol, kerusakan pada sel-sel hati secara permanen hingga terjadinya gagal hati, atau biasa disebut dengan sirosis, merupakan akibat dari alkohol yang dikonsumsi secara jangka panjang. Kemudian klasifikasi, penyatuan data ke dalam kategori yang diputuskan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya adalah proses yang diwujudkan oleh klasifikasi. Pola yang serupa yang akan dijadikan tolak ukur dalam klasifikasi adalah ciri khas yang dimiliki dalam penamaan suatu label. Membagi suatu objek dan melakukan prediksi merupakan beberapa tujuan yang dimiliki oleh klasifikasi. Pemahaman dari jaringan saraf tiruan adalah pengenalan, klasifikasi, dan mempelajari pola masukan atau input yang nantinya akan direpresentasikan sebagai suatu kesatuan vektor. Sistem pemrosesan suatu informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan neural biologis adalah pengertian dari jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Kelemahan pada jaringan saraf tiruan feedforward yang paling utama adalah dalam hal learning speed atau kecepatan pembelajaran. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan salah satu jaringan saraf tiruan feedforward, yaitu Western Learning Machine. Dibandingkan dengan penggunaan metode backpropagation, metode Western Learning Machine menghasilkan kecepatan ribuan kali lebih cepat sehingga menghasilkan kinerja generalisasi yang lebih baik. Kemudian masuk pada metodologi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data untuk hepatitis A sebanyak 34 data dan data untuk hepatitis B sebanyak 66 data, sehingga data keseluruhan yang digunakan adalah berjumlah 100 data. Pada penelitian ini ada dua kelas yang berbeda, yaitu hepatitis A dan hepatitis B, dengan jumlah keseluruhan fitur yang digunakan adalah 20 fitur. Tapi yang pertama pada implementasi algoritma ini adalah pada setiap fitur dilakukan manualisasi atau normalisasi data dengan menggunakan min-max normalization sebagai metode yang digunakan. Tahapan yang kedua adalah proses pelatihan atau training dengan ditentukan secara acak input weight dan bobot nilai biasnya. Tahapan yang ketiga adalah proses pengujian atau testing dengan memperoleh hasil prediksi kelas penyakit hepatitis berdasarkan gejala yang dialami sebagai tujuannya. Flowchart bagaimana algoritma simulation digunakan sampai perancangan pengujian atau testing yang akan dilaksanakan disertakan dalam pengimplementasian algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python, serta menggunakan beberapa library yang dibutuhkan adalah cara bagaimana kode program dibuat untuk melakukan implementasi algoritma. Kemudian masuk pada tahap pengujian dan analisis. Yang pertama adalah pengujian berdasarkan persentase jumlah data training dan jumlah data testing. Yang pertama, dengan menggunakan perbandingan antara training dan testing dengan perbandingan 55 banding 45, diperoleh dengan percobaan sebanyak 5 kali, diperoleh rata-rata 66,6%.
hingga seterusnya sampai perbandingan 85 banding 15% diperoleh rata-rata 66,64%. Maka di sini dari pengujian ini persentase perbandingan antara data training dan data latih yang terbaik adalah 80 banding 20 dengan diperoleh rata-rata akurasi sebesar 70%. Kemudian pengujian yang kedua adalah berdasarkan jumlah hidden neuron. Dimulai dengan jumlah hidden neuron sebanyak 7, diperoleh rata-rata 75% hingga berjumlah 100, diperoleh rata-rata akurasi 57%. Maka dari itu, berdasarkan pengujian ini, jumlah hidden neuron yang terbaik adalah dengan menggunakan sebanyak 7, diperoleh rata-rata 75%. Kemudian pengujian yang ketiga adalah pengujian berdasarkan fungsi aktivasi yang digunakan. Di sini kami melakukan percobaan fungsi aktivasi mulai dari sigmoid biner, sin, sigmoid bipolar, hingga hyperbolic tangent. Berdasarkan percobaan masing-masing fungsi aktivasi, diperoleh perolehan akurasi terbaik, yaitu dengan rata-rata 80%, adalah dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.